sama-sama kita punya lagu ini ya. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaanku tak pernah lupa untuk membaca firman, tak pernah
satukan hati kita ke Tuhan. Sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Kau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Kau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Kau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Kau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Sama-sama kita mau katakan lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Kau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Sama-sama angkat tangan kita. Kita mau satukan hati kita ke Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikan kami hati dan telinga soal murid, supaya semua firman yang disampaikan bisa masuk dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hai Tabi. Hai Kari. Jerry, kamu kok bahagia sekali? Hai Cherry. Iya ya. Kalian mau kemana? Kami mau main di rumah Kori. Tapi aku senang sekali loh hari ini. Kenapa Cherry? Ada apa?
doaku sudah dijawab Tuhan. Wah, benarkah? Aku ikut bahagia. Tobi, ternyata benar ya. Ketika aku percaya dan terus berdoa, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita. Mamamu benar, Tob. Kalau kita memang punya Tuhan yang baik. Tapi kita ini seringkali curiga dan menganggap Tuhan Yesus itu jahat ya. Iya, mamaku pernah bilang sama aku, kalau kita sering mengomel dan meragukan Tuhan Yesus, itu tandanya kita tidak mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenalnya, mengenal setiap perintahnya dan pribadinya, maka kita tetap bisa percaya apapun yang terjadi. Benar juga ya. Berarti penting ya mengenal Tuhan Yesus. Tidak hanya tahu, tapi kenal. Shalom adik-adik Joel Kids. Masih kembali lagi bersama Kak Adel di ibadah online Joel Kids. Apa kabar kalian semua adik-adik seminggu ini? Luar biasa ya. Luar biasa, sehat, diberkati di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik pokoknya tetap setia ya. Membaca firman, tetap setia memuji dan menyembah Tuhan, tetap setia berdoa sama Tuhan. Karena apa? Karena kalian punya panggilan, punya masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Coba Kak Adel mau tanya nih, siapa yang kemarin ikut ibadah online-nya Joel Kids? Siapa? Wow, banyak ya yang ikut. Kita mau bahas sedikit ya adik-adik. Minggu lalu kita belajar tentang dramanya sama adik-adik si Tobi. Tobi yang sempat menganggap Tuhan itu jahat karena mengizinkan dia kehilangan ayahnya di usianya yang masih muda dan hidupnya jadi susah sejak itu. Tapi puji Tuhannya, Tobi punya mamahnya yang mengingatkan bahwa walaupun kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi Tuhan itu adalah tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah jahat untuk setiap hidup kita. Tapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat dramanya tadi lagi nih, kita tahu adik-adik bahwa si Tobi ini kepikiran perkataan mamahnya. Dan si Tobi ini ketemu sama salah satu temannya yang Tobi ini berpikir bahwa hidup temannya ini lebih enak. Kenapa? Karena temannya ini papa mamanya masih hidup. Papa mamahnya bisa membelikan Tobi apapun yang dia mau. Hidupnya berkecukupan. Tapi temannya malah berpikir hidupnya si Tobi ini jauh lebih enak. Karena apa? Karena Tobi punya seorang mamah yang selalu ada buat Tobi. Selalu mau mendengarkan ceritanya Tobi. Dibandingkan sama orang tua temannya yang sangat sibuk. Sampai tidak ada waktu buat dia. Adik-adik, siapa sih yang pernah kayak Tobi ini? Siapa? Wah, Kak Adel juga pernah loh adik-adik membandingkan hidup kita sama hidupnya orang lain. Percaya deh adik-adik, kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, gak ada habisnya, gak ada kelarnya. Kita gak akan pernah bisa mengucap syukur. Itu yang terjadi kalau kita tidak kenal sama Tuhan kita. Kalau kita nggak kenal sama Tuhan kita, Kak Adel ibaratkan adik-adik kayak kita nih loh, pakai kacamata hitam. Nih coba ya Kak Adel pakai ya. Ketika kita nggak kenal sama Tuhan, kita akan melihat semuanya tuh kayak gelap, semuanya kayak buruk, semuanya kayak nggak baik buat kita. Kita selalu fokus sama kekurangan kita, sama kelemahan kita, sama apa yang nggak kita punya. Dan akhirnya berujung apa? Kita tidak mengucap syukur sama Tuhan. Pertanyaannya, adik-adik ini cuman tahu sama Tuhan Yesus
Atau adik-adik sudah kenal sama Tuhan Yesus? Kak, bedanya tahu sama kenal apa, Kak? Contoh nih, kalian tahu Kak Adel. Kalau ditanya siapa sih Kak Adel? Oh, Kak Adel itu loh kakak sekolah minggu yang suka muncul di ibadah online Joel Kids. Tapi ketika kalian kenal sama Kak Adel, kalian tahu Kak Adel tuh orangnya gimana sih? Kak Adel tuh kesukaannya apa sih? Kak Adel nggak sukanya apa sih? Kak Adel tuh punya alergi atau enggak ya? Kak Adel kalau sedih ngapain? Kalau lagi seneng ngapain? Kalau kalian kenal, pasti kalian juga tahu semua hal tentang Kak Adel. Sama seperti Tuhan. Banyak sekali orang yang tahu Tuhan Yesus. Oh, tahu Tuhan Yesus itu katanya Tuhan yang baik ya? Tapi sedikit yang benar-benar kenal sama Tuhan Yesus. Kalian tahu nggak kesukaannya Tuhan Yesus apa? Kalian tahu nggak apa sih perbuatan yang mendukakan hati Tuhan? Kalian kenal nggak sama suaranya? Kenal nggak sama perbuatannya Tuhan Yesus? Kenal nggak sama firman-Nya, sama perintahnya? Nah, Kak, aku setiap hari Minggu ke sekolah Minggu kok, Kak. Kalau baca Alkitab, ya nggak setiap hari sih, Kak. Tapi sekalinya aku ingat, aku akan baca 10 pasal langsung loh, Kak. Berarti aku sudah mengenal Tuhan Yesus belum, Kak? Adik-adik. Nih ya poinnya. Kenal Tuhan sama dengan proses setiap hari. Katakan proses setiap hari. Ketika kita ingin mengenal Tuhan, maka setiap hari kita akan punya hubungan sama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan berdoa di kamar kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa semakin kenal sama Tuhan dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita mau belajar, kita bukan cuma tahu, tapi kita mengenal. Nah, Kak Adel punya banyak poin sih adik-adik tentang mengenal Tuhan. Tapi kita mau belajar 3 poin aja ya hari ini. Mengenal Tuhan itu titik. Yang pertama, mengenal Tuhan itu taat akan firman-Nya. Salah satu tokoh yang paling tepat untuk poin ini adik-adik, yaitu siapa sih? Nuh. Kalian masih ingat gak peristiwa Nuh ketika dia membangun bahtera? Bayangin adik-adik, waktu itu Nuh dapat firman dari Tuhan bahwa Tuhan itu melihat bumi sudah dirusak sama manusia. Dan Tuhan ingin mendatangkan air bah di bumi ini. Nah, saat itu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Bahkan saat itu Tuhan sangat detail adik-adik. Bahteranya harus sebesar apa, bahannya dari apa, panjangnya lebarnya berapa hasta. Wow, itu sangat detail sekali. Ketika Nuh mendapatkan firman itu adik-adik, Nuh gak langsung tanya sama Tuhan, beneran Tuhan? Beneran? Aku harus membuat bahtera sebanyak itu? Yang bener aja Tuhan? Enggak. Tapi di saat itu Nuh langsung berkata, ya Tuhan. Dan bahkan di Alkitab dikatakan apa? Nuh mengerjakan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kak Adel bertanya-tanya ya, kok Nuh bisa sepercaya itu? Bisa setaat itu sama Tuhan? Jawabannya satu adik-adik. Karena Nuh mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah akan firman-Nya. Dan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mampu melakukan segala sesuatunya. Jadi ketika Nuh mendapatkan firman itu, walaupun kesannya seperti aneh ya, ketika kita tidak kenal, maka itu akan terasa aneh adik-adik. Contohnya nih, kalian kan cuma tahu Kak Adel ya, cuma tonton dari layar TV kalian hari ini. Tapi kalau misalnya besok tiba-tiba Kak Adel datang ke rumah kalian, dan Kak Adel bilang sama kalian, kamu bangun rumah tuh di atas gunung sana loh. Nanti
mau ada banjir gede datang, nah yang paling aman tuh yang di atas bukit itu. Kira-kira kalian mau gak mengerjakan seperti yang Kak Adel perintahkan? Pastinya gak mau kan? Karena kan gak kenal Kak Adel nih orangnya gimana, Kak Adel nih orangnya beneran, apa bohongan, iya gak sih? Tapi karena Nuh mengenal siapa yang dia sembah, mengenal firman-Nya Tuhan. Ketika Nuh disuruh sama Tuhan, Nuh langsung berkata, ya Tuhan. Nah makanya kita mau apa sih? Membaca firman Tuhan dan kita mau menaati firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Oke? Yang kedua, mengenal Tuhan itu percaya akan rancangan Tuhan. Adik-adik, tadi loh si Tobi ini membandingkan hidupnya dengan hidup temannya. Mungkin kalian juga pernah ya, lagi di sekolah, kalian lihat teman-teman kalian bawa mainan yang terbaru. Terus kalian berkata dalam hati, enak ya, mereka mau beli mainan tinggal beli aja. Aku loh, untuk beli satu mainan itu harus nabung dulu berbulan-bulan. Sekalian lihat lagi teman kalian, enak ya temanku berangkat dan pulang sekolah diantar naik mobil. Sedangkan aku jalan kaki ke sekolah. Adik-adik, ketika kita tidak mengenal Tuhan, hidup kita akan selalu apa sih? Mengeluh, 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 dan mengeluh. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, sekalipun saat ini kita mengalami hal yang tidak enak, kita mengalami hal yang bikin hati kita sedih, tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita akan selalu apa sih? Percaya sama rancangan Tuhan dalam hidup kita. Di Alkitab, Yusuf hidupnya kurang gak enak apa coba adik-adik? Saudara-saudaranya iri sama dia. Dia dijual sama saudara-saudaranya. Orang tuanya mengira dia sudah mati. Terus dia bekerja sebagai budak. Sudah jadi budak, dia difitnah, dipenjara. Di penjara dia dilupakan sama temannya. Itu proses bertahun-tahun yang sangat tidak enak dalam hidupnya Yusuf. Tapi pernah nggak adik-adik kalian baca di Alkitab, dari mulutnya Yusuf ini, Yusuf mengeluh, Yusuf menjelek-jelekan Tuhan? Pernah nggak? Nggak pernah toh. Karena apa sih? Karena Yusuf mengenal siapa Tuhannya. Yusuf kenal dia punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia, yang tidak akan pernah membiarkan dia di titik terendah terlalu lama. Bahkan adik-adik, mungkin di saat itu Yusuf tidak pernah terbayang bahwa setelah itu Yusuf akan diangkat Tuhan dengan luar biasa. Tapi karena Yusuf kenal dan Yusuf percaya sama rancangan Tuhan dalam hidupnya, makanya apa? Akhirnya Yusuf mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, mengenal Tuhan itu mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita kenal sama Tuhan, kita tahu Tuhan adalah kasih. Kalau di lagu Joel Kids nih, kasih itu apa sih? Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Nah, berarti kita nggak bisa kalau kita kenal Tuhan, tapi kita nggak mau mengasihi sesama kita. Kita marah-marah, kita nggak mau menolong sesama kita. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, artinya apa sih? Kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, dengan hidup kita. Dan kita mau mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa mengenal Tuhan melalui kasih Tuhan yang kita salurkan ke dalam hidup mereka. Dari 3 poin ini adik-adik kita belajar. Kita mau semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan artinya mengenal pribadinya Tuhan, mengenal firman-Nya Tuhan, mengenal perintahnya Tuhan, dan mengenal jalan-jalannya Tuhan. Kita melakukan 3 poin tadi ya dalam hidup kita. Dan percaya semakin kita mengenal Tuhan, semakin nanti kita akan jatuh cinta sama Tuhan. Dan semakin kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita.
Oke adik-adik, firman-Nya sudah selesai. Kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami tidak mau cuma tahu Engkau saja Tuhan, tapi kami mau mengenal setiap mujizat-Mu, kami mau mengenal pribadi-Mu, kami mau mengenal firman-Mu Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini, biar firman yang disampaikan boleh jadi benih yang tumbuh subur dalam hidup kami. Dan kami semua boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan bareng-bareng ya. Kita sudah gerak buat Tuhan. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Yuk, kita sudah selesai hari ini, tapi kita mau berdoa bareng-bareng ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan-Mu. Kami boleh ibadah, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan kami boleh belajar firman-Mu sekali lagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu itu yang mengubahkan hidup setiap kami, dan kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terus Tuhan, Engkau yang sertai kami dan keluarga kami, Kau berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat yang terbaik untuk kami dan keluarga kami. Engkau juga sertai kami dalam sekolah kami, dalam pertemanan kami, dalam keluarga kami, biar dimanapun kami berada, kami mau jadi terang dan garam untuk sekitar kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang menjalankan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang kembalikan kami minggu depan Tuhan. Dalam ibadah Joel Kids, kami mau tetap dengan hati yang berapi-api kepadamu. Kami mau tetap dengan hati yang mencintaimu sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you minggu depan.